Selebtubers, Inara Rusli baru merayakan ulang tahun yang ke-33 tahun yang jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Bukan pesta mewah, Inara memilih berbagi kebahagiaan di rumah panti amanah bersama anak-anak yatim dan keluarga dekat. Namun begitu, sosok Insanul Fahmi yang disebut sebagai suami istrinya justru tak terlihat hadir di momen spesial itu. Ya, harapannya semoga Allah memberikan hanya umur yang tambah tapi juga kebijaksanaan dan juga rasa syukur juga pastinya. Ada wish tersendiri nggak sih Inara di tahun ini sendiri? Wishnya adalah pengennya bisa hidup damai bersama anak-anak, bisa bersama anak-anak juga dengan pasti dengan sayang dan juga bisa memberikan perhatian yang lebih maksimal. Nah, di panti asuhan ini dalam anak-anak gitu, sedikit berasa dapat ketenangan gak sih bahwa juga hal pelajaran yang banyak, ketenangan sama Tante Mel sini sama anak-anak. Kamu tadi touching sama mereka, kamu ngobrol sama mereka. Ada sedikit apa sih yang kamu rasain gitu? Ada di sini. Masya Allah ya, alhamdulillah bisa ketemu sama anak-anak, adik-adik yatim piatu itu menurut aku obat untuk batin kita. Kenapa? Karena anak-anak ini kan memang mereka masih polos ya, masih suci, kemudian juga mereka juga Masya Allah diberikan ujian yang bisa dibilang melebihi kami, melebihi aku sama anak-anak gitu ya, terlahir tanpa ada orang tua. Ya seperti yang kita tahu, anak mana sih yang tidak membutuhkan kasih sayang kedua orang tua ya kan. Jadi ya itu membuat hati kita terasah jadi lebih peka, lebih bersyukur. Di hari kebahagiaannya yang bertepatan dengan awal Ramadan, Inara berusaha refleksi diri. Ia mengaku Ramadan kali ini jadi yang paling berat karena hujatan masif setelah isu perselingkuhan dan pernikahan siri mencuat. Ia pun secara terbuka meminta maaf kepada anak-anak, ibundanya, dan siapapun yang tersakiti oleh tindakannya, sembari menegaskan dirinya hanyalah manusia biasa yang masih terus belajar memperbaiki diri. Nah, artinya di Ramadan tahun ini kan yang kita tahu kan memang ujiannya lagi berat nih, untuk gimana menghadapi Ramadan tahun ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Kita selalu gak pernah expect ya, jawaban dari doa yang kita minta, yang kita panjatkan. Salah satunya ketika aku minta digenapkan karena aku merasa apa yang sudah aku kumpulkan gitu ya, apa yang sudah dikumpulkan merasa masih kurang bergenapi gitu ya. Aku berharap sama Allah, ya Allah berikan limpahan amal jariah gitu yang baik supaya aku punya tabungan, punya bekal ketika berpulang nanti ke akhirat. Ya, luar biasa ujiannya. Iya. Setara dengan apa yang kita minta. Tapi gimana artinya dirimu tetap tough, artinya ujian ini luar biasa yang memang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gimana kamu menyikapi dan menghadapinya, Nak? Jujur, aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang merasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu. Kenapa sih harus aku gitu? Kenapa harus aku? Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar untuk tidak cepat menghakimi kehidupan orang lain, suatu posisi di hidup di orang lain, karena
belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut gitu. Jadi ya setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing. Dan setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dari dirinya kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Terus terang dengan hadirnya anak-anak membuat aku jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih menerima akan hidup. Gitu sih. Baterai kasih sayang aku tuh baterai curahan kasih sayang aku ke anak aku dulu, dan itu yang membuat aku jadi lebih tenang dan jadi lebih jernih dalam berpikir gitu. Jadi dan lebih lapang ya, lebih ikhlas menjalani hidup gitu ya, menyampaikan sesuatu juga jauh lebih tulus gitu. Jadi nggak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran dan rasa gelisah gitu ya, karena ibu mana sih yang jauh dari anak yang nggak gelisah. Ia juga menegaskan keinginannya bertemu langsung dengan Mawa, istri sah Insan, untuk menyampaikan permintaan maaf secara lisan sesuai ajaran yang diyakininya. Meski hingga kini kesempatan itu belum terwujud. Kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orang. Jadi untuk hal itu sih aku serahin semuanya ke Allah. Tapi kalau untuk menyampaikan permintaan maaf, aku konsisten sedari awal, bahkan dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga, aku tetap pada keinginanku sedari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku seperti itu, menyampaikan permintaan maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Aku selalu mencoba, terutama lewat Insan juga, untuk menyampaikan bahwa aku ingin bertemu secara langsung. Qadarullah sampai saat ini belum ada kesempatan. Ya, doanya juga belum ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Bagi Inara, ulang tahun kali ini bukan sekedar perayaan, tetapi titik refleksi, memperbaiki hati, dan memulai lembaran baru dengan lebih bijak di tengah ujian hidup yang masih terus berjalan. Kamu sendiri gimana, sampai impactnya juga sampai ke brand tersebut, gimana responnya? Sebenarnya kan memang aku kenal ownernya juga, teman-teman, dan dari tahun kemarin memang juga udah sering ngurus gitu. Jadi aku juga udah komit sama dia, membantuin usaha dia juga. Jadi bukan karena ada tujuan tertentu gitu ya. Jadi memang murni pengen bantu dia karena memang sudah komitmen dari awal dulu gitu ya. Jadi ya kalau misalnya orang menganggap mau apa gitu dengan tujuan itu nggak ada salah. Nah, terakhir dari saya ya. Nah, di tengah semua ini kamu merasa masih banyak cinta dan sayang untuk kamu, yang support kamu segala macam, masih merasa ada hal itu gak sih, atau kamu merasa udah hopeless banget atau berapa, atau ya udah banyak yang sayang kok? Menurut aku kita mau dipuji ataupun dicaci, dua-duanya itu adalah ujian dari Allah sih. Ketika kita dipuji itu ujiannya adalah supaya hati kita nggak menjadi merasa di atas gitu ya, merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita dicaci, ya itu dijadikan pelajaran bahwa ya kita ini memang nggak sempurna. Barangkali dengan pujian yang terus-menerus tanpa cacian, aku bisa menjadi sosok yang seperti Firaun, nauzubillah min dzalik. Jadi ya apapun itu ujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas ya, karena ya kita cuma hamba. Emang kita bisa request ujian hidup yang kita terima seperti apa. Kita jangan playing God lah, jangan bermain jadi Tuhan. Jadi cukup banyak pelajaran yang aku terima sih di sepanjang tahun lalu dan tahun ini, untuk tidak cepat menghakimi hidup.